yang bergabung. Silakan presensi di UCW dulu ya. Oke, kemarin kita sudah membahas mengenai potensial listrik dengan metode jigsaw. Kemarin ya sudah dibahas mengenai potensial listrik, kemudian apa itu dipol dan multipol, kemudian persamaan Poisson dan persamaan Laplace, kemudian fungsi Green dan metode bayangan. Jadi untuk materi dari materi 1 sampai ke 6 kemarin kita sudah membahas mengenai analisis vektor. Yang pertama termasuk yang untuk sistem koordinat ya, bermacam-macam sistem koordinat, kemudian diferensial vektor, curl, kemudian divergensi. Ini adalah modal nanti untuk menyelesaikan persamaan-persamaan di dalam mata kuliah elektromagnetika. Dan kemudian masuk ke medan listrik statis. Kita sudah membahas mengenai hukum Coulomb dan juga hukum Gauss. Yang ketiga, kemarin kita membahas mengenai potensial listrik. Selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai bahan dielektrik. Ya, ini adalah materi terakhir sebelum UTS mengenai bahan dielektrik. Oke, saya akan share screen dulu. Sudah terlihat ya? Bahan dielektrik. Nah, sebenarnya apa itu bahan dielektrik? Gitu ya. Nah, apa itu bahan dielektrik? Gitu ya. Jadi kita akan bahas mengenai bahan dielektrik dan juga konsekuensinya di dalam elektromagnetika. Nah, sebelum kita bahas mengenai bahan dielektrik, terlebih dahulu kita mengenal di dalam zat padat, di dalam fisika itu ya, dilihat dari kemampuannya untuk menghantarkan arus listrik itu kan dibagi menjadi 3 gitu ya, bahan konduktor, bahan isolator, bahan semikonduktor, dan yang selanjutnya adalah bahan dielektrik. Nanti kita akan membahas satu persatu dulu. Nah, sebenarnya kenapa bahan itu bisa menghantarkan arus listrik gitu ya. Mohon maaf. Alhamdulillah. Sangat menguras waktu komputasi, bro. Iya lah. Besok bantu aku ya, ilmu gampang. tolong ya, soalnya aku lagi jauh dari semua orang. Tahu jauh dari semuanya lah. Aku ngerasa kayak sendiri gitu lah ya. Sama lah, bro. Jadi WA nggak ada yang bales, cuma akhirnya adalah orang baik dari tanya, bro. Ya, besok kan bantu aku ya. Ya, tolong. Insya Allah, bro, insya Allah. Ya, sebentar saya ulangi lagi dari sini. Dari apa itu bahan dielektrik gitu ya, itu dari awal kita pahami dulu apa itu makna dari konduktor. Nah, berdasarkan tipe bahannya itu berdasarkan kemampuannya menghantarkan arus listrik itu dibagi menjadi yang pertama itu adalah isolator. Isolator itu di mana bahan tersebut, zat padat tersebut mempunyai konduktivitas yang rendah, kemudian resistivitasnya tinggi, dan pastinya sulit menghantarkan arus listrik. Misalnya adalah gelas, keramik, plastik, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah konduktor. Konduktor itu dia memiliki konduktivitas tinggi, artinya dia mudah untuk menghantarkan listrik maupun panas. Ya, biasanya mempunyai resistivitas yang rendah, kemudian mudah menghantarkan listrik maupun panas. Contohnya adalah tembaga, emas, perak, dan juga logam-logam yang lain.
Kemudian yang ketiga ada bahan semikonduktor. Semikonduktor itu dia memiliki konduktivitas tapi tidak setinggi konduktor. Ya. Jadi dia masih bisa menghantarkan arus listrik tetapi tidak setinggi konduktor. Jadi dia memiliki resistivitas yang yang cukup tinggi sebenarnya ya, tapi tidak setinggi isolator. Kemudian dapat bersifat sebagai konduktor maupun dapat bersifat sebagai isolator, gitu ya. Nah, semikonduktor ini merupakan bahan untuk membuat transistor, kemudian dioda dan lain-lain. Nah, bahan utamanya ini adalah silikon dan germanium. Nah, kenapa suatu bahan itu bisa bersifat isolator? Ini ya, ini yang pertama, pada material isolator itu elektronnya terikat dengan kuat pada atomnya, ya, sehingga dibutuhkan energi yang besar untuk melepaskan dari orbitnya. Nah, namanya kan terikat kuat kan, berarti kan tidak ada elektron yang mobile di sekitar atom tersebut, sehingga tidak bisa menghantarkan arus listrik. Karena arus listrik ini utamanya itu adalah elektron yang mobile, gitu ya, di dalam bahan. Dalam logam ada elektron yang mobile, sehingga dia bisa menghantarkan arus listrik maupun menghantarkan panas. Nah, kemudian seperti ini, kalau digambarkan adalah seperti ini. Walaupun dia diberi tegangan, di sini ya, diberi tegangan, ini kan ada muatan positif dan negatif, dia tetap tidak akan menghantarkan arus listrik, karena memang elektronnya itu terikat kuat pada atomnya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, konduktor. Konduktor itu mempunyai elektron yang tidak terikat kuat pada orbitnya. Energinya yang kecil dapat membuat elektron tersebut terlepas dan berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Nah, inilah kenapa suatu logam itu dia bisa menghantarkan arus listrik. Kalau seperti ini ya. Jadi dia memang dia ada elektron yang mobile di situ. Nah, biasanya kan pada bahan-bahan logam, ya kan, seperti timah, kemudian tembaga, timbal, dan lain-lain. Nah, ini kan dia mempunyai ikatan logam, seperti ikatan logam, ya. Nah, ikatan logam itu kan memang seperti muatan positif yang dikelilingi oleh lautan elektron yang mobile, sehingga bahan-bahan dengan karakteristik seperti ini dia pasti mempunyai sifat sebagai konduktor listrik maupun konduktor panas. Jadi ingat, elektron ini tidak hanya menghantarkan listrik, tapi dia juga menghantarkan panas. Ya, sehingga logam-logam itu dia bisa menghantarkan listrik dan thermal yang baik. Nah, yang ketiga adalah bahan semikonduktor. Dia biasanya hanya di golongan 4A, yaitu silikon, germanium, dan seng. Ini adalah bahan-bahan semikonduktor. Nah, semikonduktor itu seperti apa? Jadi seperti ini kan, kalau digambarkan, di silikon itu mempunyai 4 elektron valensi pada kulit terluarnya, gitu ya. Pada kulitnya ada 4 elektron valensi. Nah, pada kristal atom pada silikon tersebut itu kan terikat secara kovalen, gitu ya. Jadi dia mengikat 4 silikon yang ada di dekatnya. Nah, jadi kan masing-masing seperti ini, ada 4, 2, 3, 4. Nah, kemudian terjadi ikatan kovalen, gitu, atau penggunaan elektron secara bersama-sama. Di sini bisa kita lihat di sini kan, ini ada penggunaan elektron yang digunakan secara bersama-sama. Setiap atom silikon membagi 4 elektron valensinya dengan atom yang berdekatan, sehingga mempunyai 8 elektron pada orbit terluarnya. Kan karakteristik ikatan kovalen kan memang seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita gambarkan adalah seperti ini. Ini silikon kristalnya. Nah, kemudian pada temperatur mutlak, itu ya, pada temperatur mutlak, mohon maaf sebentar ya.
mohon maaf ya, itu anak saya lagi nggak ada yang ngasuh jadinya rewel sebentar. Nah, jadi apa namanya, pada temperatur mutlak itu kan tidak ada elektron bebas dalam silikon. Jadi pada temperatur yang mutlak gitu ya, jadi kan sifatnya itu seperti isolator. Jadi kan tidak ada elektron yang bebas. Nah, seperti ini. Tapi ketika suhunya itu naik, gitu kan? Nah, ketika suhunya naik, itu elektron dapat bergerak atau terlepas dari orbit valensinya menjadi elektron bebas jika ada energi untuk memutuskan ikatannya. Misalnya energinya pada bentuk misalnya panas, gitu ya, atau dalam bentuk misalnya tegangan seperti itu, sehingga nanti dia akan keluar dari orbit valensinya dan bisa menghantarkan arus listrik seperti itu ya. Jadi gambarannya adalah seperti ini. Ini adalah semikonduktor. Jadi dia itu pada dasarnya itu adalah isolator, tetapi ketika ada energi yang diberikan ke bahan tersebut memungkinkan elektronnya dapat terlepas dari orbitnya kemudian menjadi elektron bebas. Jadi apa namanya, yang paling penting suatu bahan itu bisa menghantarkan arus listrik itu adanya elektron bebas. Kalau tidak ada elektron bebas, tidak akan mungkin bisa menghantarkan arus listrik. Nah, seperti itu. Ini adalah dasar dari listrik dinamis, gitu ya. Ini kan kita masih bicara listrik statis. Dari kemarin kan listrik statis, hukum Coulomb, hukum Gauss, itu kan listrik statis. Nah, terlepasnya elektron valensi itu akan meninggalkan kekosongan, ya kan? Tadi kan karena dia lepas, gitu kan? Maka dia akan kosong, gitu kan? Kosong elektron valensinya. Nah, kekosongan tersebut disebut dengan hole atau lubang. Seperti itu. Nah, semacam ini dia kalau hole itu kan dia kehilangan elektron, kehilangan muatan negatifnya, sehingga hole itu pasti akan bermuatan positif. Ya. Ini apabila suatu elektron mendekati lubang akan tertarik ke dalamnya, kemudian terjadi suatu rekombinasi namanya ya. Jadi dia dia semacam ini rekombinasi itu. Jadi suatu elektron yang tertarik ke dalam suatu hole. Nah, kemudian dengan adanya penambahan panas itu akan memperbanyak elektron bebas pada lubang. Jadi semakin banyak suhunya, maka elektron bebasnya itu akan semakin banyak. Akibatnya apa? Sudah pasti konduktivitas dari bahan tersebut pasti akan meningkat, gitu ya. Jadi konduktivitasnya akan semakin tinggi, resistansinya akan semakin rendah. Nah, seperti ini. Jadi munculnya dari mana R suatu resistansi itu ya dari sini, dari panas yang bertambah banyak. Nah, semikonduktor itu jenisnya ada dua. Yang pertama itu adalah semikonduktor intrinsik. Itu adalah yang murni ya. Jadi dia muncul karena memang dia mempunyai sifat bisa melepaskan elektron. Gitu. Nah, suatu kristal silikon misalnya itu adalah semikonduktor yang intrinsik. Nah, di situ ya itu. Nah, yang kedua itu adalah semikonduktor ekstrinsik. Itu dia perlu sesuatu dari luar untuk meningkatkan konduktivitasnya. Itu namanya semikonduktor yang ekstrinsik. Misalnya apa? Nih, ini untuk yang intrinsik itu misalnya contohnya adalah silikon. Jika silikon kristal ditempatkan di antara plat metalik yang bermuatan, elektron akan tertolak dan bergerak ke kiri. Nah, kemudian elektron bebas akan meninggalkan lubang yang kemudian terisi oleh elektron valensi lain yang tertarik ke dalam lubang. Jadi yang satu pergi digantikan oleh sebelahnya. Yang satu kemudian lompat lagi digantikan oleh sebelahnya. Macam itu. Ya, jadi kalau misalnya kita beri tegangan gitu di antara kedua silikon ini, apa yang terjadi? Nah, maka elektron itu dia akan melompat gitu ya. Nah, semakin besar suhunya, maka akan semakin kecil resistansinya dan semakin mudah mudah aliran muatannya tersebut. Jadi semacam ini. Di gambarannya untuk semikonduktor intrinsik. Dia memang sifatnya seperti mudah untuk melepaskan elektron ketika dia diberikan suatu energi dari luar, berupa panas atau tegangan atau yang lainnya. Ya, tapi kalau dia tidak ada tegangan, tidak ada panas, ya dia sifatnya adalah isolator. Nah, semacam ini ya. Jadi ini elektron bebasnya itu bergerak dari kiri ke kanan, ya kan?
dari kanan ke kiri, kan lubang itu dari kiri ke kanan. Karena elektron itu kan dia negatif ya, jadi bergerak dari kanan ke kiri, sedangkan lubang itu positif, bergerak dari kiri ke arah kanan. Nah, sekarang ini contohnya itu adalah termistor. Termistor itu adalah resistor yang sensitif terhadap panas. Ketika temperatur rendah, itu bersifat sebagai isolator yang mempunyai resistansi yang besar, sudah pasti karena dia sifatnya adalah isolator. Nah, ketika dipanaskan, maka hole-nya itu akan terjadi, akan muncul hole di situ ya, sehingga resistansinya akan berkurang. Nah, untuk apa ini aplikasinya? Misalnya untuk termometer, kemudian sensor temperatur, dan juga pembatas arus. Jadi kan sensor temperatur itu biasanya dia menggunakan termistor yang merupakan suatu bahan semikonduktor. Nah, kemudian yang kedua jenisnya adalah ekstrinsik gitu ya. Dia itu muncul ketika diberikan apa istilahnya itu doping ya. Doping itu apa sih? Doping itu tambahan, tapi dalam apa namanya? Dalam komposisi yang sangat sedikit, perbandingannya itu sangat sedikit. Nah, suatu semikonduktor intrinsik dapat dibuat lebih bersifat konduktor dengan menambahkan atom lain, kan? Dan dinamakan dengan doping atom lainnya ini. Nah, suatu semikonduktor ini yang didoping ditambahkan atom lain ini disebut dengan semikonduktor yang ekstrinsik. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya? Misalnya dengan menambahkan jumlah elektron bebasnya. Berarti kan tadi kita tahu bahwa silikon itu kan 4 elektron valensi, sehingga dia ditambahkan yang misalnya memiliki 5 elektron bebas. Misalnya adalah arsenik atau apa namanya AN atau fosforus gitu ya. Dia tujuannya adalah apa? Dia atom yang mempunyai 5 elektron bebas atau pentavalen ini akan mendonorkan sebuah elektron bebas kepada atom silikon. Karena atomnya kan 4, kemudian dia punya 5, maka yang 1 dia berikan kepada si silikonnya, sehingga akan meningkatkan konduktivitas dari silikon tersebut. Seperti ini, misalnya atom fosforus ya, P mempunyai 15 proton, 15 elektron, dan apa namanya berada pada orbit terluarnya. Seperti ini. Kalau silikon kan seperti ini ya. Nah, kemudian ketika dia digantikan dengan satu atom P gitu ya, yang mempunyai 5 elektron valensi, maka yang satu bebas. Nah, yang satu ini dia free kan? Free elektron. Sehingga satu atom inilah yang menyumbangkan konduktivitas pada atom silikon. Sehingga itu dapat bersifat sebagai semikonduktor. Nah, seperti ini. Jadi, ini dinamakan dengan semikonduktor tipe N, ya kan? Karena dia disumbang elektron. Nah, elektron itu kan bersifat negatif kan, elektron sifatnya adalah negatif, sehingga disebut dengan semikonduktor tipe N. Silikon yang didoping dengan atom pentavalen ini itu kan disebut dengan semikonduktor tipe N. Nah, elektronnya bergerak karena dia elektron kan biasa dari kiri ke kanan, sedangkan lubang bergerak dari kanan ke kiri, kalau lubang itu dari kiri ke kanan, gitu ya. Nah, berarti kan semakin banyak dia elektronnya, semakin banyak doping P-nya, itu dia akan semakin mayoritas gitu, semakin banyak elektronnya di situ. Maka elektronnya disebut dengan majority carriers atau pembawa muatan mayor gitu ya. Nah, kemudian lubang yang ditinggalkan ini merupakan pembawa muatan minor. Jadi ini disebut dengan tipe N. Nah, sekarang yang kedua itu ya, kalau yang kedua dari tadi itu yang pertama kan menambahkan yang pentavalen gitu ya. Nah, sekarang yang kedua menambah lubang. Jadi muatan positifnya yang mau kita perbanyak. Caranya adalah dengan menambahkan atom trivalen pada atom silikon tersebut. Misalnya adalah aluminium, kemudian boron, kemudian gallium. Nah, ini karena dia kan trivalen ya, dia hanya mempunyai 3 pada elektron valensinya. Sudah pasti dia pasti akan menarik satu elektron. Nah, maka yang atom trivalen ini disebut dengan aseptor. Karena setiap lubang dapat menerima elektron bebas. Jadi dia menarik elektron dari si silikon tersebut.
ini kita ganti dengan boron, maka akan kekurangan elektron, gitu ya. Nah, maka dia akan menarik elektron dari si silikonnya ini, sehingga akan menimbulkan lubang. Kan akan semakin banyak kan hole yang terbentuk karena tertarik oleh si atom boron ini. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, maka silikon yang didoping dengan atom trivalen ini disebut dengan semikonduktor tipe P. Dan karena dia memperbanyak hole di dalam atom silikon tersebut. Nah, karena dia banyak hole-nya, maka hole ini adalah pembawa muatan yang mayor atau disebut dengan majority carriers, dan elektronnya itu disebut dengan pembawa muatan yang minor. Nah, semacam ini. Nah, kalau kita beri muatan, maka dia akan menjadi konduktor. Nah, sekarang kita bisa sambung gitu ya. Kita bisa sambung misalnya yang silikon tipe N dengan tipe P, semikonduktor gitu ya. Ini bisa dinamakan dengan PN junction, jadi tipe N dan tipe P. Misalnya ini yang tipe P, banyak hole-nya, kemudian ini adalah tipe N, kemudian kita gabungkan seperti itu. Ini disebut dengan PN junction, gitu ya, sambungkan. Nah, pada PN junction ini elektron bebas pada daerah N ini ya, yang banyak elektronnya, itu kan daerah N, akan melintasi junction ke arah P. Ya, maka pada daerah P menjadi minority carrier. Jadi karena dia berpindah menjadi minority carrier dan akan masuk ke dalam lubang, ya kan? Karena dia sudah lubangnya itu kan sudah kemasukan elektron, maka lubang akan menghilang, ya kan? Dan elektron bebas akan menjadi elektron valensi. Nah, karena itu berlangsung terus-menerus gitu ya, semakin lama daerah yang pada sambungan itu tidak akan mempunyai carriers lagi. Ini disebut daerah pengosongan atau depletion layer. Jadi kan seperti ini kan, dia pindah kan. Nah, tipe N pindah. Kemudian dari tipe N dia pindah ke tipe P. Karena dia sudah ini ya. Nah, maka akhirnya di daerah di sini itu kan sudah hilang. Gitu kan? Karena sudah netral semua gitu loh, sudah netral semua. Dari elektronnya sudah masuk dalam lubang. Nah, daerah yang kosong ini yang disebut adalah depletion layer pada PN junction. Nah, semacam ini namanya depletion layer. Nah, ini ketika elektron untuk meninggalkan daerah N, maka atom di daerah N akan menjadi ion positif, sedangkan pada daerah P akan menjadi ion negatif. Jelas ya, karena dia kehilangan hole-nya, di sini dia kehilangan banyak elektronnya. Nah, setiap pasangan ion positif dan negatif pada junction itu disebut dengan dipol. Nah, medan listrik terbentuk oleh dipol ini, gitu ya. Jadi kan yang di sini, yang sebelah kiri itu akan menjadi negatif, kemudian yang daerah N itu akan menjadi positif. Nah, jadi seperti ada dipol listrik di situ kan, ada perbedaan pol gitu ya, perbedaan tanda gitu. Terus macam ini. Jadi karena ada perbedaan tanda, maka di situ akan muncul potensial gitu kan. Ketika ada muatan yang berbeda tanda, maka akan muncul potensial. Besarnya berapa? Sekitar 0,7 volt pada suhu 25 derajat Celcius. Sedangkan untuk germanium itu 0,3 volt. Sehingga silikon ini memang suatu semikonduktor yang paling baik saat ini ya. Itu adalah silikon. Semacam ini ya. Jadi akan menjadi ini ada suatu. Jadi kan kalau di sini kan jadi negatif, bisa jadi positif, maka akan muncul tegangan gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita hubungkan dengan sumber arus listrik gitu ya, apa yang terjadi di sini? Nah, di sini kan kalau misalnya kita berikan tegangan, nah di sini yang di sini kita berikan negatif, kita sambungkan dengan bagian yang P, yang positif kita sambungkan dengan bagian N. Nah, di sini elektron pada daerah N akan menjauh, ya kan? Karena di sini kan akan menjauh ya, berarti kan akan nempel ke sini kan? Ya kan N, dia kan di sini N, berarti dia akan mencari yang dia berbeda tanda, berarti dia akan menjauh
menjauhi junction. Ini kan junctionnya di sini. Jadi dia semakin mendekat ke arah sini, ke arah muatan-muatan positifnya. Dan lubang akan juga menjauhi junction seperti ini, ya kan? Dia akan bergerak menjauh seperti ini. Dia akan terjadi terus-menerus macam itu. Nah, sehingga apa? Itu depletion layer-nya atau daerah pengosongan itu semakin bertambah lebar, sehingga di sini tidak ada arus yang mengalir depletion layer-nya. Nah, sekarang kalau misalnya kita balik gitu ya, kita balik kan, misalnya kita balik, di sini yang positif kita beri muatan positif, kemudian yang di sini kita beri yang bagian negatifnya kita sambungkan di semacam ini, apa yang terjadi? Sudah pasti dia akan berubah lagi ya kan, akan mencari kan, pasti akan mencari muatan yang berbeda tanda. Nah, semacam itu dia akan tertarik ke arah muatan-muatan yang berbeda tanda. Nah, maka elektron bebas dari sumber tegangan akan mendorong elektron pada daerah N sehingga elektron bebas akan melintasi junction dan jatuh ke dalam lubang seperti ini ya. Nah, sehingga apa akibatnya? Sudah pasti depletion layer-nya itu akan menghilang sehingga arus mengalir selama beda potensial itu lebih besar daripada 0,7 volt. Nah, ini adalah forward bias PN junction. Nah, jadi paham ya, ini seperti nanti kalau ini kan sangat penting ya untuk mungkin elektronika. Kemarin yang sudah mengambil adalah seperti ini penjelasannya. Nah, jika tegangan bertambah tinggi, maka apa yang terjadi? Elektron kan akan mengalami gaya yang lebih besar dan bergerak makin cepat, sehingga arusnya juga semakin besar. Nah, PN junction ini biasanya dinamakan juga dioda. Jadi dioda itu cara kerjanya adalah seperti ini. Dia bahannya adalah bahan semikonduktor. Forward bias PN junction. Berarti kan ya menunjukkan arah aliran konvensionalnya adalah seperti ini. Dipaham semuanya ya? Kenapa suatu bahan itu bisa bersifat sebagai isolator, kenapa bahan itu bisa bersifat sebagai konduktor, dan juga bisa bersifat sebagai semikonduktor. Nanti kalau menjelaskan ke siswa, nanti kan semester depan atau tahun depan kalian kan PPL gitu, atau mungkin mulai micro teaching, menjelaskan ke siswa jadi paham. Oh, ini yang terjadi gitu ya. Jadi tidak hanya cukup konduktor itu apa? Konduktor itu adalah bahan yang mudah mengantarkan arus listrik. Kenapa mudah mengantarkan arus listrik? Karena dia memang mempunyai elektron bebas, dengan banyak elektron bebas di dalam bahan tersebut. Kalau isolator, dia memang elektronnya itu terikat erat pada atomnya, sehingga dia tidak mungkin untuk melepaskan diri gitu ya, melepaskan diri sehingga dia bersifat sebagai isolator. Kalau semikonduktor seperti apa? Penjelasannya seperti ini, panjang lebar ya. Kalau untuk semikonduktor memang dia itu bisa bersifat sebagai isolator dan bisa juga bersifat sebagai konduktor, tergantung kondisinya. Ketika dia diberikan suhu atau misalnya diberikan tegangan, dia akan bersifat sebagai konduktor. Tetapi kalau dia dalam kondisi suhu yang rendah, suhu ruang biasa gitu ya, suhu yang rendah, dia sifatnya itu adalah sebagai isolator. Nah, sampai sini paham ya? Nah, jadi kalau dioda itu kan seperti ini, arahnya adalah seperti ini untuk dioda. Nah, sekarang kita masuk ke bahan dielektrik. Dielektrik itu apa? Apa perbedaan bahan dielektrik dengan bahan konduktor? Jadi kalau pada konduktor itu seperti yang logam ya, itu kan logam itu konduktor banyak mengandung atom-atom yang bergerak atau elektron-elektron yang bergerak bebas jika dikenai oleh medan listrik. Nah, sedangkan di dalam dielektrik itu elektronnya masih terikat pada atomnya. Dia masih terikat pada atomnya, tapi dia bisa mengantarkan arus listrik. Jika dikenai medan listrik itu hanya bisa bergeser sedikit, tetapi efek kumulatifnya ketika dijumlahkan, kan masing-masing itu kan atomnya kan banyak sekali dalam bahan itu. Ketika dijumlahkan, dikumulatifkan, akan memberikan ciri kepada bahan dielektrik tersebut. Nah, jika sebuah atom dikenai oleh medan listrik, maka baik inti maupun elektronnya akan merasakan medan itu.
dengan ya. Jadi inti akan terdorong ke arah medan yang berlawanan. Jika medan tidak terlalu besar, itu maka secara terus-menerus maka akan terjadi keadaan setimbang atau disebut dengan polarisasi atom yang memiliki momen dipol yang arahnya sama dengan medan listrik, ya. Nah, maka momen dipol ini kita rumuskan dengan persamaan P sama dengan lambda alfa kalikan E. Alfanya itu disebut dengan polarisabilitas atomik, gitu ya. Dia semakin dia polar, semakin mudah terpolarisasi, maka momen dipolnya itu juga akan semakin besar P-nya di sini. Nah, ini polarisabilitasnya itu untuk berbagai atom macam-macam. Untuk H misalnya 0,6. Dia paling ini ya, paling besar itu apa? Na. Na itu CS itu 59. Kemudian K 43. H itu 0,6. Helium, litium itu akan berbeda-beda. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini adalah gambaran yang paling mudah. Misalnya suatu model atom yang primitif gitu ya. Suatu atom mengandung inti yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh awan elektron homogen yang bermuatan negatif. Misalnya jari-jari bolanya A gitu ya. Nah, ini misalnya ketika ada medan listrik, maka dia akan menggeser inti sedikit ke arah E. Gitu ya. Dan awan elektron akan bergeser sedikit berlawanan E. Seperti ini, yang tadinya itu tengah, maka karena adanya medan listrik, itu intinya itu sedikit bergeser. Inti atom itu bergeser sedikit ke kiri, searah dengan medan listrik luarnya yang diberikan pada atom tersebut. Seperti itu gambarannya ya. Nah, seperti ini. Jadi intinya dielektrik material ini kan muatan-muatannya itu tidak bebas bergerak, gitu ya, tidak bebas bergerak, gitu. Jadi semacam ini. Jadi ketika medan listrik ini kan, jadi gambarnya seperti ini. Ketika medan listrik diaplikasikan, maka intinya itu akan terpisah, gitu ya. Nah, intinya akan terpisah. Jadi muatan positifnya akan bergerak ke kanan, sedangkan negatifnya itu akan bergerak ke kiri, sehingga seolah-olah di sini ada suatu dipol listrik. Itu terjadi kenapa? Ketika ada medan listrik luar yang dikenakan pada bahan tersebut. Kalau tidak ada, tidak akan muncul itu dipol, momen dipol listriknya. Ya, semacam ini. Nah, ketika dia banyak di sini, momen dipolnya dia akan semakin banyak, maka dia akan semakin mengumpul gitu ya. Mengumpul di sini muatan positifnya akan berkumpul ke sebelah kanan dan muatan negatifnya akan berkumpul ke sebelah kiri. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi misalnya ini adalah atom. Atom ketika dia diberikan muatan eksternal positif, itu atom akan mengalami tolak-menolak karena positif dengan positif. Dia akan bergeser sedikit ke kanan. Nah, awan elektron akan mengalami gaya tarik-menarik, gaya Coulomb terjadi di sini. Ya kan, gaya Coulomb terjadi di sini, maka muatan inti atom akan tertarik ke kanan, sedangkan elektron itu akan bergeser sedikit ke kiri. Ini peristiwa polarisasi listrik itu seperti ini. Nah, apa kebalikannya? Ketika muatan eksternalnya itu negatif, maka awan elektron dia yang pasti akan menolak gitu ya, akan yang bergeser ke kanan. Sedangkan inti atom akan mengalami gaya tarik-menarik dengan muatan eksternal dan bergeser sedikit ke kiri, gitu ya. Akan terjadi seperti ini. Nah, maka pada daerah itu berapa di situ medannya. Sehingga kan kalau misalnya lama-lama kan bentuknya seperti ini. Semakin banyak E-nya kan semacam ini. Jadi dikatakan ketika medan listrik luar diterapkan terus-menerus, maka terjadi keseimbangan di situ. Ya kan, keseimbangan. Berapa sih medan listrik yang muncul di dalam bahan tersebut akan sama dengan medan listrik luar yang ditetapkan di situ. Ya, karena dia secara terus-menerus gitu ya, seimbang. Bagaimanapun juga nanti kalau lama-lama itu kan jadi pasti seimbang. Keseimbangan medan listrik. Kalau di termodinamika keseimbangan suhu ya pasti ya lama-lama akan menuju ke arah seimbang. Sehingga E-nya itu akan sama dengan EC. Ya, di mana E itu sama dengan 1/4 pi
E0 kita sudah pelajari kemarin ya, medan listrik keluar Hi dikalikan D jaraknya bagi dengan A pangkat 3. Nah, sedangkan medan listriknya itu adalah sama, dia adalah 1/4 E0 A D dibagi A pangkat 3. Nah, karena dipol listrik itu sama dengan Hi kalikan D gitu ya, maka P-nya itu kan berarti kan ini kan apa namanya Hi kalikan D. Berarti D-nya itu sama dengan apa di sini? Dari persamaan di atas ini. D kan ini yang bawah, bagian bawah kan berpindah ke kiri ya. Kita pindah ke ruas kiri. Maka E sama dengan 4πE0 A pangkat 3 per Hi. D-nya ya. Sehingga momen dipolnya itu sama adalah 4πE0 A pangkat 3 dikalikan dengan ini A pangkat 3 ya, ini A pangkat 3. Nah, sehingga tadi kita balikkan ke atas, tadi kita ketahui bahwa P itu sama dengan alfa kalikan E. Berarti alfanya berapa? Di sini kan tadi E-nya kan di sini. Ini berarti alfanya itu adalah di sini 4πE0 A pangkat 3 atau 3E0V. Di mana V-nya sama dengan 4π per 3 A pangkat 3. Hanya ini adalah volume atomnya. Ini adalah volume atomnya. Berarti sangat tergantung pada berapa volume atomnya, polarisabilitas atom. Semakin besar, maka dia akan semakin mudah untuk terpolarisasi. Nah, sekarang jika misalnya, kan kalau atom itu kan hanya tunggal ya, dia itu atom itu kan 3 dimensi, ke arah kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, gitu ya. Misalnya pada karbon dioksida, ya, polarisabilitasnya itu 4,5 kali 10 pangkat min 40 coulomb kuadrat meter per newton sepanjang sumbu molekulnya, ya kan? Tapi beda-beda gitu. Kalau tegak lurus dia hanya 2 kali 10 pangkat min 40 coulomb kuadrat meter per newton dalam arah tegak lurus. Nah, semacam ini ya. Jadi maka polarisasi terinduksi itu dijumlahkan bagian yang ini apa namanya polarisabilitas yang tegak lurus yang sejajar tambahkan dengan yang tegak lurus. Nah, ini kan bisa kita bentuk suatu ini ya, kita terapkan yang apa matrik dan determinannya sehingga untuk X, Y, Z maka ini adalah AXX, AXY, AXZ, AYX, AYY, AYZ, kemudian ZX, AZY, AZZ. Kemudian E-nya itu adalah EX, EY, EZ. Di mana alfanya ini, bagian determinan yang di tengah ini merupakan tensor dari polarisabilitasnya. Nah, semacam ini. Nah, sekarang kita ke dipol listrik gitu ya. Kemarin kita sebenarnya sudah membahas tentang dipol listrik itu apa ya. Tapi ini kan dipol yang muncul karena adanya medan magnet luar dalam konteks dielektrik. Nah, 2 muatan yang sama tapi berbeda tanda itu kan disebut dengan dipol listrik gitu ya. Ini adalah plus Hi, adalah min Hi. Dan D-nya itu adalah vektor jarak dari plus Hi ke min Hi. Maka P-nya tadi adalah min Hi kalikan D. Ini adalah vektor dipol listriknya. Nah, misalnya kita punya titik V di sini. Ada suatu titik di sini V. Nah, sekarang berapa? Ini kan berapa potensial oleh suatu dipol? Ini kan jadi kan dari yang positif dan muatan yang negatifnya berapa? Berarti kan kita jumlahkan kan yang Hi per 4πE0 S plus dikurangi dengan Hi per 4πE0 S minus dari yang positif, kemudian ini yang dari yang negatif. Nah, sekarang kalau misalnya kita cari di sini jaraknya bagaimana ini? Cara mencari S-nya. S-nya di sini. Jadi kan S itu kan sama dengan di sini kan akar R kuadrat plus setengah D kuadrat dikurangi dengan RD kosinus theta. Sedangkan S yang positif negatifnya itu adalah akar R kuadrat plus setengah D kuadrat plus RD kosinus theta. Maka S positifnya itu adalah ini 1 min setengah D per R cos theta. S negatifnya itu adalah 1 plus setengah D per R cos theta. Nah, tadi kan dijumlahkan ya, yang di atas tadi ya, di sini kan kita jumlahkan karena dia negatif, ini berarti kan minus ya tandanya di sini.
potensialnya, sehingga kita kembalikan lagi V-nya akan menjadi kita keluarkan I per 4 pi E0 R karena sama-sama ada R-nya, kemudian kita jumlahkan di sini. Kenapa ya? Jumlahkan, kita samakan penyebutnya sehingga ketemunya Hd per 4 pi E0 R kuadrat kosinus Dia kan nggak cuma tingkat. Nah, atau apa namanya di sini kosinus tetanya kita gantikan dengan suatu vektor arah ER seperti ini. Jadi kan kosinus tetanya ya kita gantikan dengan ER, jadi vektor arahnya. Sampai sini paham semua Mbak, Mas? Coba ya saya share. Untuk memperjelas penjelasan saja. Nah, untuk konduktor kan memang seperti itu ya, banyak elektron bebas pada atom tersebut. Nah, ketika diberikan medan listrik luar yang searah dengan sumbu X, misalnya dia searah dengan sumbu X, apa yang terjadi? Berarti kan muatan negatifnya dia bergerak kemana? Kiri atau ke kanan? Seperti ini, tadi kan muatan negatif itu bergerak dari kanan ke kiri, sedangkan yang positif dari kiri ke kanan. Nah, ini yang disebut dengan polarisasi. Dia kondisinya adalah, kita kembalikan ke sini ya, ini kan kondisinya adalah dia seimbang, polarisasinya sudah seimbang. Nah, sekarang kita bedakan antara konduktor dan dielektrik. Misalnya ini adalah Cooper ya. Kalau pada dielektrik seperti ini kondisinya. Kita kembalikan dulu ke sini. Jadi kalau misalnya molekul yang polar itu dia polarisasinya semakin besar, dia akan semakin mudah terpolarisasi. Dia bentuknya itu akan semakin lonjong gitu ya. Jadi kalau non polar dia seperti ini. Jadi sebenarnya kalau dari kondisinya hampir sama. Nah, ini momen dipolnya, momen dipol seperti ini. Nah, di dalam bahan padat itu ya, itu dia ada yang memiliki momen dipol yang permanen, ada yang tidak. Jadi dia memang ada momen dipolnya, tetapi ada yang tidak. Tidaknya itu dari mana? Dia hanya muncul ketika ada potensial listrik yang diterapkan atau medan listrik yang diterapkan pada bahan tersebut, dia baru muncul. Itu berarti non permanen dipol. Tetapi kalau dia permanen dipol seperti barium titanat yang biasa dipakai untuk kapasitor, itu kan barium titanat ya, dia memang mempunyai permanen dipol di situ. Nah, permanen dipol itu muncul dari mana? Nanti kalau di mata kuliah zat padat saya jelaskan. Dia muncul karena adanya simetri isi yang tidak simetris, struktur yang tidak simetris. Dia muncul permanen dipol di situ. Jadi ada bedanya. Apa itu permanen? Ngaji itu. Nah, contohnya adalah air, itu yang paling mudah ya. Itu punya aku. Nah, kalau pada air itu kan sudah pasti dia kan tentu ada terpisah gitu antara O dan H-nya. O-nya dia bersifat positif, H-nya adalah negatif. Dia dipol permanen yang paling mudah lah, ini yang paling mudah contohnya.
paling penyakit ini lupa Sehingga tuh. bisa kita gambarkan paling mudah seperti ini, dipol listrik seperti pada air, kemudian hidrogen klorid, gitu ya, permanen elektrik dipol. Nah, kalau mau nonpolar seperti apa? Nonpolar, Wah, ini angel dia juga. tidak mudah terpolarisasi Angel gitu tuh. ya. Aku udah Misalnya fokus pada tapi nggak N2 dan paham. CO2. Bosen ya, aku perhatiin ini dulu. Di motor nggak? Di motor. Coba di motor. Di motor nggak? Di kocek-kocek motornya. Oh iya punya kan, ini bukan metik ya? Gear. Nah, jadi untuk nonpolar molekul itu tergantung pada medan luar yang ditetapkan. Kalau molekul yang polar, dia sudah mempunyai momen dipol permanen seperti air misalnya. Air kan dia bentuknya sudah seperti ini, bentuknya sudah lonjong-lonjong gitu ya, ibaratnya dipolnya itu. Tapi dia arahnya itu acak. Arahnya itu namanya air kan pasti arahnya itu acak, gitu ya. Nah, misalnya ketika diterapkan medan listrik keluar, apa yang terjadi? Dia akan menyearahkan, gitu kan, menyearahkan ini arah dari si dipol magnetnya tadi. Seperti itu kayak seperti torsi gitu ya, torsi dia akan bergerak, yang positif akan bergerak ke kanan, kemudian yang negatif juga berada di sebelah kiri. Nah, berarti kan apa derajat dari polaritas suatu dipol itu bergantung pada temperatur yang pertama, yang kedua itu besarnya medan listrik keluar yang ditetapkan. Jadi ketika ada E, maka dia besarnya berapa di situ medan listrik keluar yang ditetapkan. Nah, inilah yang disebut dengan polarisasi gitu ya, polarisasi. Polarisasi listrik itu seperti ini. Jadi masing-masing momen dipol di dalam bahan itu dia akan bergerak searah dengan medan magnet luar yang ditetapkan. Oh, oke Kak. Siap.
untuk dielectric material untuk apa? Untuk kapasitor dan untuk transformator, gitu, transformers. Jadi, seperti di sini tadi kita lihat ya di sini bahwa P itu besarnya adalah dV di sini kan ya. Berarti kan tergantung pada susceptibilitas. Susceptibilitas itu apa sebenarnya? Berarti kan kemampuan suatu bahan untuk mengalami polarisasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Mbak Mas? Ada ya? Sudah paham semua ya apa yang disebut dengan polarisasi? Itu kita lanjutkan di sini. Nah, ini adalah apa namanya V, tegangan tadi ya, V yang muncul karena adanya momen dipol. Nah, sekarang tadi kan ada medan yang ditimbulkan oleh dipol listrik. Kan tadi kan nilainya adalah seperti ini. Medan oleh dipol listrik. Jadi ketika ada dipol listrik, maka di sekitarnya itu akan muncul medan. Kan? Yang besarnya adalah ini kan ya, nabla V gitu ya, sama dengan dou V per dou R, kemudian R, kemudian seper R dou V per dou theta plus V seper R sin theta dou V per dou C. Ini ya, sehingga R-nya itu sama dengan min dou P per dou R sama dengan 2P per 4 di E0 R pangkat 3 cos theta, dan E0-nya itu adalah seper R dou V per dou theta P per 4 di E0 R pangkat 3 sin theta, dan EV-nya sama dengan seper R sin theta dou V per dou V sama dengan 0. Nah, ini kan nilainya adalah sama dengan 0 ya, nilainya di sini. Maka E R theta sama dengan P per 4 pi E0 R pangkat 3 2 cos theta ER plus sin theta E theta. Ini adalah medan oleh suatu dipol listrik. Gitu. Nah, sekarang tergantung tetanya kan, kalau tetanya itu misalnya sama dengan 0. Itu misalnya di sini tetanya itu sama dengan 0 ke arah sana. Berarti nilainya E-nya itu adalah P per 2 pi E0 R pangkat 3 ER. Kalau tegak lurus, cosnya kan juga berapa di sini? Kan itu kan 2 cos theta per sin theta gitu kan. Nilainya sama, 2 di sini adalah berarti kan 2 cos plus sin di sini kan. Yang ada berarti kan 2 cosnya, berarti kan 2 kalinya. Per 4 pi E0 R pangkat 3 E theta, kalau 180 hampir sama dengan, berarti kita masukkan tetanya di persamaan ini. Nilainya adalah sama dengan 0 derajat. Nah, tadi kan kita tahu ya bahwa suatu dipol dia akan mengalami pensearahan, gitu kan, searah dengan medan magnet luarnya. Di video tadi kan kelihatan ya. Jadi di sini ada namanya momen gaya, itu kan. Di sini adalah muatan positif negatif. Tadi dielektriknya dia akan bergerak kemana? Yang ini berarti dia ke sini. Kemudian yang negatifnya dia arahnya kemana? Ke arah atas di sini, ya kan? Ini kan digambarkan seperti itu, sehingga dia mengalami suatu momen gaya sehingga dia bisa searah dengan medan listrik luarnya. Besarnya berapa momen gayanya itu? Dikalikan E untuk yang muatan positif, kemudian muatan negatif min Q kalikan E, sehingga momen gaya di titik O itu kan penjumlahan, gitu kan? Berarti kan setengah D cross F ditambah dengan setengah D cross F-nya, N-nya di sini. Maka apa namanya dijumlah menjadi HD cross E di sini. Sehingga P-nya itu adalah HD atau N sama dengan P cross E. Karena medan luar itu kan dipol bergerak rotasi terhadap pusatnya. Kapan dia berhenti? Ketika dia sudah sejajar, ya kan? Ketika dia sudah sejajar dengan medan listrik luarnya, maka dia akan mengalami diam, dia akan berhenti berotasi. Jadi ini kan matematisnya ya, tapi kalau fisisnya sudah paham ya, di fisisnya itu adalah seperti itu. Kemudian matematisnya adalah ini, ada mengalami suatu momen gaya di sini. Nah, misalnya ini contoh 2 nanti bisa dipelajari sendiri ya. Di sini kalau misalnya terpisah oleh jarak R, berapa momen gaya pada P1 dan P2? Tadi kan N, tadi momen gayanya berapa? P cross E. Itu kan tinggal kita masuk. Nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, sekarang bagaimana energi dipol di dalam medan listrik? Kalau misalnya ada suatu dipol di dalam suatu medan listrik, ini ya, maka akan terjadi apa? Berubah perlahan dalam medium. Gitu kan? Jadi sehingga nanti
seperti ini, dia dapat dirumuskan dengan, dia kan banyak gitu, momen dipolnya kan banyak, kita jumlahkan misalnya dengan deret Taylor, diperoleh energi dipol dalam listrik itu adalah min P kalikan E-nya. Ini adalah energi dipol di dalam medan listrik. Nah, sekarang kalau energi dipol di dalam medan dipol lain, misalnya ada di medan dipol lain, gitu ya, ini bisa kita pelajari juga. Ini persamaannya hampir sama dengan yang di atas tadi. Di sini persamaan yang ini nih, ini kan medan oleh dipol listrik. Berarti kan medannya ini karena dipol lain. Jadi ada suatu dipol kena medan dari dipol lain. Dengan maksudnya seperti itu. Berarti kena seperti ini, kita masukkan persamaan yang di atas 2 cos E plus sin E, kadang P-nya itu adalah P cos theta E min P sin theta E. Kita masukkan ini P-nya di sini. P-nya di sini ya, kita ganti, kita substitusi, sehingga kita peroleh persamaan di sini. Nah, kemudian U-nya berapa energi dipol karena adanya medan? Ya tinggal kita masukkan U-nya. U kan sama dengan min P dot E, kita masukkan min P dot E. P-nya kan ada P2, E-nya kita masukkan persamaan yang di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi, karena ada medan listrik luar, kemudian karena dipol itu kan dia juga menghasilkan medan kan ketika ada dipol. Nah, maka dia ada energi dipol di dalam dipol lain. Nah, sekarang polarisasi listrik itu apa? Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa suatu bahan yang non-polar itu akan terinduksi oleh dipol-dipol listrik. Nah, yang tadinya itu acak, kemudian akan mengalami pensearahan. Nah, momen P-nya itu adalah momen dipol persatuan volume. Nah, di sini tuh baru hampir sama. Sebenarnya kejadiannya itu sama. Fenomena dalam listrik maupun magnet itu sama. Jadi di dalam suatu bahan itu ada suatu area semacam ini. Ini disebut dengan grain gitu ya, grain. Satu grain, di dalam suatu grain itu dia mempunyai arah momen dipol yang acak. Baik listrik maupun magnet. Nanti magnet juga sama. Hampir sama. Jadi makanya listrik magnet itu sesuatu yang hampir sama, makanya digabungkan gitu ya. Ketika ada medan listrik luar, maka atau medan magnet luar dia akan searah. Nah, berapa momen dipolnya itu adalah P, polarisasi. Jadi polarisasi itu apa sih? Polarisasi itu besarnya momen dipol per satuan volumenya. Jadi banyaknya momen dipol per satuan volume. Itu disebut dengan polarisasinya. Tapi kalau gambarannya dia semacam ini kan, tadi yang dari acak, kemudian dia berubah menjadi dia searah gitu ya, searah semacam ini. Baik yang polar molekul maupun non polar molekul, tadi di dalam video sudah dijelaskan. Nah, sekarang kalau misalnya dalam suatu lempeng gitu ya, dalam suatu lempeng, maka dia akan mengumpul seperti ini. Dia akan ketika terjadi seimbang, maka akan momen dipolnya akan rata seperti ini. Ini, nah semacam ini. Ini misalnya jika tidak ada bahan dielektrik seperti ini, kemudian misalnya dimasukkan bahan dielektrik seperti ini, akan terjadi induksi ya kan, maka akan terjadi arus yang mengalir di sini. Nah, itu merupakan prinsip dari kapasitor gitu ya. Nah, sekarang ke suseptibilitas. Tadi sudah kita bahas sebenarnya. Apa itu suseptibilitas? Jadi polarisasi suatu bahan dielektrik terjadi karena respon medan listrik di dalam medium. Ya kan? Jadi derajat polarisasi tidak hanya tergantung pada medan listrik luarnya, tetapi juga bergantung pada sifat-sifat molekul. Di polaritas dari molekulnya itu kan berbeda-beda. Gitu ya. Tadi dirumuskan dengan P sama dengan ini kan theta E, itu ya, ini yang disebut dengan susceptibilitas listrik dari bahan ini. Nah, perpindahan listriknya D sama dengan E0E plus P, atau E0, P-nya tadi kita ganti dengan sigma ya, ini sigma E kalikan E, maka E0E sama dengan E0 plus sigma E. Ini adalah permitivitas dari bahan. Jadi ada bedakan antara susceptibilitas dan permitivitas. Susceptibilitas itu adalah kemampuan dia untuk mengalami polarisasi tergantung pada bahannya. Itu namanya susceptibilitas listrik dari bahan. Kalau permitivitas itu nilainya adalah di sini E0 ditambah dengan sigma
sigma E, permitivitas bahan. Ini ya, jadi baik suseptibilitas maupun permitivitas itu bergantung pada medan listrik. Tetapi ada beberapa bahan yang tidak bergantung pada medan listrik, gitu ya. Jadi misalnya untuk E yang besar dan tersebut tergantung pada medan listrik atau atau pada bahan listrik atau bahan nonlinier. Ini ya, jadi untuk perilaku listrik dari suatu bahan itu dicirikan oleh suseptibilitas dan permitivitas. Nah, di sini. Jadi konstanta itu kalau kita gabungkan kita dapatkan suatu konstanta dielektrik atau E per E0 1 plus suseptibilitas dibagi dengan permitivitas. Jika medan dalam bahan dielektrik sangat kuat, maka elektron-elektron akan tertarik keluar dari molekul sehingga bahan menjadi konduktor. Ini ya. Jadi medan listrik yang maksimum tanpa mengakibatkan keluarnya elektron dari molekul tersebut disebut dengan kekuatan dielektrik. Gitu ya. Jadi apa itu kekuatan dielektriknya? Itu adalah berapa sih kita berikan medan yang maksimum tapi tidak mengakibatkan elektronnya keluar dari molekul. Itu disebut dengan kekuatan dielektriknya. Seperti itu. Jadi ini konstanta dielektrik macam-macam ya di sini ya. Gantung kalau misalnya untuk aluminium oksida 4,5, kemudian untuk gelas antara 5 sampai 10, kemudian untuk kayu, alkohol, air, ini kan udara, macam-macam ya, bisa kita cari untuk konstanta dielektrik dan kekuatan dielektriknya. Nah, ini nanti bisa dipelajari sendiri. Di sini adalah sudah saya berikan contoh soalnya. Nah, sekarang satu lagi yang tentang ferroelektrisitas. Apa itu ferroelektrisitas? Kira-kira ada yang tahu tidak? Apa itu bahan ferroelektrik? Atau ferromagnetik? Mungkin Mbak Rania bisa menjawab, Mbak Rania, bahan ferroelektrik. Menurut saya ferro itu kan besi. Listrik berarti listrik yang timbul dari besi mungkin, Bu. Tuh, ada yang lain, ada pendapat lain mungkin. Mbak Raga, mungkin Mbak Raga? Jadi kan selama ini kan tahunya itu apa sih, ada kalau di magnet itu ya kan ada diamagnetik, ada ferromagnetik gitu ya. Kalau elektrik kan juga ada kan, ada ferroelektrik gitu. Benda yang kalau ferromagnetik itu benda yang ditarik kuat oleh magnet ya, Bu? Kalau ferroelektrik yang kuat, yang memiliki kemampuan kuat untuk mengalirkan listrik. Nah, jadi sebenarnya kan kalau saya tanya pasti rata-rata jawabnya gitu kebanyakan. Itu nggak masalah gitu ya. Memang masih ada konsep yang belum tepat di sini ya. Jadi ferroelektrik maupun ferromagnetik itu sebenarnya kemampuan suatu bahan untuk mengalami polarisasi. Gitu loh. Udah saya jelaskan ya, udah paham ya sekarang polarisasi itu apa. Jadi kalau dia ferroelektrik, dia itu mudah untuk terpolarisasi. Gitu. Dan ingat, tadi kita sudah membahas bahwa di dalam suatu bahan itu ada yang dia mempunyai momen dipolistrik yang permanen, ada yang tidak. Gitu ya. Dia mudah terpolarisasi, ada yang non-polar, gitu kan? Ada yang polar, ada yang non-polar. Nah, ketika suatu bahan itu terdapat polarisasi yang permanen, gitu ya, maka bahan itu disebut dengan bahan ferroelektrik, gitu. Jadi dia seperti itu, ferroelektrik itu seperti itu. Jadi bukan kalau magnet juga gitu. Jadi bukan dia mudah tertarik oleh magnet, itu tidak. Efeknya kalau kita lihat secara makroskopik dia memang mudah ketika didekati. Kalau misalnya kita ada besi ya, besi kita berikan magnet. Itu artinya apa? Kita memberikan medan magnet pada misalnya jarum itu kita dekati pakai magnet batang. Nah, ketika ada magnet batang, apa yang terjadi? Di sekitar magnet batang itu kan muncul medan magnet, ya kan? Nanti si
jarumnya itu dia mudah searah dengan medan magnet luarnya. Nah, itu disebut dengan ferromagnetik. Ferroelektrik juga seperti itu. Jadi kalau misalnya dia mempunyai momen dipol yang permanen, ketika diberikan tegangan medan listrik luar, dia akan mudah mengalami polarisasi seimbang gitu ya. Nah, itu dinamakan dengan bahan-bahan yang ferroelektrik. Misalnya seperti kristal barium titanat gitu ya. Dia memiliki momen dipol permanen di bawah 120 derajat Celcius gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sini, nah, kalau misalnya mempunyai momen dipol yang permanen, itu ketika diberikan medan magnet luar, dia akan mudah untuk terpolarisasi seperti ini. Dia akhirnya kan muatannya kan mengumpul. Nah, bahan-bahan inilah disebut dengan bahan ferroelektrik. Nah, di dalam ferroelektrik maupun ferromagnetik, kalau dipelajari lebih lanjut, nanti apa cirinya gitu ya, ciri dari bahan ferroelektrik dan ferromagnetik itu ketika dia diberikan medan luar, nanti kita ukur polarisasinya ya, atau magnetisasinya. Kalau untuk magnet, kalau di listrik kan polarisasinya itu akan membentuk suatu histeresis loop itu, semacam ini histeresis loop gitu. Ini adalah ciri dari suatu bahan ferroelektrik maupun bahan ferromagnetik. Jadi ini kan E itu kan medan magnet luar, P itu adalah polarisasi, ya kan ya. Nah, ketika dia di sini masih acak, kalau kita gambarkan, yang mudahnya ini kan dia kan kalau di dalam bahan itu momen dipolnya seperti ini. Misalnya barium titanat, ini masing-masing ini kita sebut dengan grain. Kalau di dalam magnetik kita sebut dengan domain, gitu ya. Nah, masing-masing mempunyai momen dipol yang acak seperti ini. Nah, ini kan misalnya E-nya 0, awalnya kan E-nya 0 ya E-nya. Kemudian E-nya kita terapkan, kita naikkan, apa yang terjadi? Dari yang mulainya acak, ini dari yang A ini, dia akan terjadi keseimbangan, polarisasi keseimbangan. Dia semuanya arahnya akan sama, ya kan, semacam ini. Kemudian kalau E-nya kita balik, awalnya ke kanan, kita balik ke kiri arahnya. Ini dari mulai yang sudah rata, sudah searah seperti ini, dia mulai mengikuti arah medan magnet luarnya, medan listrik luarnya. Ya, dia di sini, kemudian dia di sini di titik D itu dia acak lagi. Gitu ya. Kemudian di sini dia mulai searah tapi berbeda arah. Kalau yang B tadi ke kanan, di sini mulai ke kiri. Kemudian kita balikkan lagi, dia akan acak lagi. Nah, jadi dia akan mudah itu ketika diterapkan, dia akan mudah balik, kemudian mudah acak lagi, kemudian mudah balik lagi. Nah, ini yang disebut dengan histeresis elektrik. Nanti kalau belajar magnet, nanti kan ini kan elektromagnetik gitu ya. Magnet juga sama, kondisinya adalah sama. Tapi kalau dalam magnetik, ini dinamakan dengan domain. Masing-masing di sini domain namanya. Kejadiannya juga sama, pasti dia memiliki karakteristik ada histeresis magnetik. Ini ciri dari bahan ferromagnetik. Kalau ferroelektrik juga sama. Ini ferroelektrik di sini kan ya. Ini kan polarisasi dari ferroelektrik domain. Semacam ini. Nah, sekarang penerapannya di mana untuk bahan dielektrik? Yang paling mudah adalah kapasitor, gitu ya. Jadi kapasitor. Nah, kapasitor ini kan pertama kali diciptakan oleh Belanda gitu ya, di kota Leiden pada abad ke-18 ya. Maka alatnya dinamakan dengan Leyden jar, namanya itu Leyden jar istilahnya. Intinya apa? Itu tujuannya untuk menyimpan muatan listrik. Kan pada prinsipnya berupa wadah seperti botol, namun berlapis logam yang diisi dengan bahan dielektrik. Misalnya tadi ada air, kemudian ada gas, gitu ya, dan dimasukkan ke sebuah batang yang bersifat konduktor, sehingga diberi lapisan konduktor, dielektrik, konduktor. Nah, prinsip ini yang dipakai untuk membuat kapasitor modern. Nah, awalnya kan seperti ini, awalnya dari Leyden jar itu. Ini ada batang logam yang konduktor, kemudian di sini ada muatan positif, kemudian di sini ada bahan dielektriknya, kemudian ini adalah kertas logam tipis, bahan
gitu ya. Jadi konduktor, isolator, konduktor. Seperti ini. Nah, kalau zaman sekarang kan modelnya udah seperti ini ya, berapa mikrofarad. Nah, fungsinya adalah untuk apa? Sebagai cadangan energi ketika sirkuit tiba-tiba putus. Ya kan? Jadi mungkin ini mirip seperti baterai yang singkat. Ini karena adanya arus transien pada kapasitor. Nah, pada alat penerima radio, kapasitor bersama dengan komponen elektronika lain dapat digunakan sebagai tapis frekuensi atau filter gelombang, gitu ya. Nah, ini pada komponen sirkuit penyearah arus tegangan AC, DC disebut dengan pengharus riak. Ini mungkin kalian sudah praktikum ya, baik elektronika analog maupun elektronika digital tentang fungsi kapasitor. Nah, ini kan prinsip kerjanya itu kan terdiri dari dua buah plat yang bermuatan berlawanan. Itu masing-masing memiliki luas permukaan A dan mempunyai luas satuan luas sigma. Ini ya. Nah, di dalam plat yang bermuatan ini dipisahkan oleh zat dielektrik yang bersifat isolator. Ini yang nantinya akan menangkap elektron-elektron bebas. Seperti itu kan. Pada bahan elektrik, bahan yang jika tidak terdapat medan listrik bersifat isolator ya kan. Nah, tapi ketika ada medan listrik, maka akan bentuk dipol-dipol listrik yang arah medan listriknya itu melawan medan listrik semula. Jadi seperti ini, ada kapasitansi. Kapasitansi itu sama dengan Hi per V. Ya. Kemudian kalau misalnya pada vakum, itu kan berapa E-nya? E-nya sama dengan Hi E kalikan A. Ini ya, jadi ada kapasitansi, kemudian kapasitor, kapasitas, kapasitor Hi per V. Di sini. Nah, cara kerjanya seperti ini kan, sebelum adanya muatan, ini di sini di elektriknya kan acak. Ketika ada tegangan di sini bermuatan, maka dia akan mulai mensearahkan diri. Sebagai sifat dielektrik kan seperti itu. Akibatnya medan listrik baru pada dielektrik yang melawan medan listrik semula yang saling menghilangkan, sehingga medan listrik semula menjadi nol dan arus berhenti mengalir. Ya kan tadinya kan ada muatan yang ke kanan, kemudian ini muatan yang positif nempel di sebelah kanan, yang negatif nempel di sebelah kiri, kan muncul dipol kan di sini. Dengan adanya dipol di sini, maka akan muncul medan listrik baru yang melawan medan listrik yang semula, sehingga saling menghilangkan. Nah, jenis kapasitor itu kan keping sejajar, ini yang paling sederhana ya, berbentuk plat sejajar. Nah, dari hukum Gauss kan kita bisa menurunkan ya. Di situ adalah E sama dengan Hi A kalikan E0. Semacam ini. Kemudian berapa beda potensialnya? Itu VA min VB sama dengan E kalikan D, D per E0 kalikan A. Jadi tergantung pada D, jarak antar plat, kemudian A-nya itu adalah luas platnya. Nah, ukuran kapasitor dinyatakan dalam kapasitansi. Nah, ini yang tadi ya, di sini. Berapa banyak, apa sih secara fisik kapasitansi itu adalah seberapa banyak sebuah kapasitor dapat menampung muatan dengan Hi per V-nya. Kapasitas atau kapasitansi itu berapa banyak dia dapat menampung muatan. Nah, jenisnya itu ada yang keping sejajar, kemudian yang kedua ada yang berbentuk bola seperti ini, dari dua buah kulit bola. Ini ada bahan A, kemudian bahan B dengan jarak R1 dan R2. Semacam ini ya. Jadi untuk bentuknya bola itu maka kita peroleh bahwa kapasitansinya itu Hi per V12 sama dengan 4πE0 per R1 min per R2 atau 4πE0 R1 R2 per R1 min R2. Nah, ada kapasitor silinder ya, yang silinder ini bisa dipelajari di sini. Untuk kapasitansinya Hi per V 2πE0L per ln R2 per R1. Ini juga kalian sudah paham semua, dapat dirangkai menjadi rangkaian seri maupun rangkaian paralel untuk kapasitor. Nah, ini juga saya sudah paham semua ya, kapasitas kapasitor. Nah, yang paling penting di sini adalah energi.
berapa energi yang tersimpan di dalam sebuah kapasitor. W itu kan sama dengan integral dW, W-nya sama dengan W-nya, W itu kan Hi per C dHi, itu kan ya, itu kan seper C Hi dHi, atau sama dengan Hi kuadrat per 2C. Ini adalah apa namanya W-nya, W apa dayanya ya, dayanya. Sedangkan energi potensialnya adalah I kuadrat per 2C, CV kuadrat per 2 atau IV per 2. Nah, di sini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Mbak Mas? Terakhir mengenai apa namanya dielektrik ya. Dielektrik, bahan-bahan dielektrik, pengertian dielektrik, kemudian polarisasi, apa itu polarisasi, kemudian energi polarisasi seperti apa, kemudian apa namanya yang ini terakhir penerapannya di dalam sebuah kapasitor. Paham semuanya ya, Mbak Mas? Nanti tinggal, nanti untuk minggu depan kita ini aja, tinggal nanti kita cari waktu aja deh untuk UTS. Mungkin minggu ini mata kuliah lain sudah UTS, tapi kita nanti cari waktu, nanti saya diskusikan dengan Mbak Rini dulu ya, untuk ujiannya kapan. Nah, nanti silahkan, ini ada latihan soal. Latihan soal di bagian terakhir dari ini. Nih, silahkan untuk latihan soal. Itulah polarisasi dalam bahan dielektrik. Kemudian ada 2 buah kulit silinder ya. Jadi untuk kapas silinder ini, watt medan listrik dan potensial di semua posisi dari R sampai 0 hingga R sampai A hingga. Kemudian ini ada kapasitor keping sejajar. Nah, nanti silahkan di latihan soal untuk apa namanya, latihan untuk UTS ya. Sebentar, saya malah belum bentar ya, buat laporan dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Mas? Oke, jika tidak ada, nanti silahkan dikerjakan latihan soalnya. Untuk maksimal submitnya 2 hari lagi ya, di Selasa, Rabu, Kamis, hari Kamis untuk submitnya latihan soal yang ini. Kemudian yang kemarin saya juga lihat sudah mengumpulkan semua dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Nanti mohon untuk masing-masing kelompok membantu mengoreksi ya, karena kemarin kan soalnya kan dari masing-masing kelompok. Nanti akan saya kirimkan ke salah satu anggota kelompoknya, mohon untuk dikoreksi. Kalau benar, berikan nilai maksimal 20 gitu ya. Nanti silahkan dikoreksi. Untuk saya kelompok 1 berarti nanti ngoreksi kelompok 2 sampai kelompok 5. Dari kelompok 2 berarti ngoreksi yang dari kelompok 1, 3, 4, 5. Nanti saya kirimkan untuk jawabannya. Oke, Mbak Mas, kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa presensi di UJW ya. Nanti saya akan diskusi dengan Mbak Rini dulu kapan waktunya untuk UTS. Ini kan minggu ini minggu-minggu sibuk ya, kalian pasti mata kuliah yang lain sudah UTS. Semoga sehat selalu, diberikan kelancaran, kemudahan dalam mengerjakan soal-soal UTS. Oke, saya akhiri sampai sekian dulu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.